Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Karunia Galih Madani selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia. Dan selamat sore kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang sistem respirasi pada manusia. Dengan anggota kelompok kami yaitu Silva Ayu Karimah, Rusada Nur Fatimah, dan saya sendiri Egi Francisca. Untuk pokok bahasan pada presentasi kali ini, yang pertama, anatomi organ penyusun sistem respirasi pada manusia. 2, mekanisme ekspirasi dan inspirasi. Yang ketiga, fisiologi respirasi atau pertukaran gas pada membran respiratori. Yang keempat, pertukaran dan transport gas pernafasan. Dan yang terakhir adalah gangguan atau kelainan pada sistem respirasi. Nah, untuk yang pertama, yaitu anatomi organ penyusun sistem respirasi pada manusia. Ada rongga hidung. Di sini terdapat gambar dalam rongga hidung ada tulang hidung, serabut saraf pembau atau olfaktori, kemudian ada serabut saraf ke otak, dan rambut-rambut halus atau silia saraf pembau. Rongga hidung ini berlapis selaput lendir yang berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Kemudian yang kedua ada faring. Nah, dalam gambar ini terdapat nasal cavity, nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Faring berjabangan dua saluran berupa nasofaring bagian depan, saluran pencernaan, dan orofaring pada bagian belakang. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada laring. Laring ini terdapat di antara faring dan trakea. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat seperti pada gambar. Untuk organ yang selanjutnya yaitu ada tenggorokan, di mana ada tabung eksofagus, trachea, dan esofagus. Tenggorokan ini berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Organ berikutnya yaitu ada bronkus. Bronkus merupakan cabang tenggorokan atau trachea, bercabang menjadi dua bagian, menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Yang selanjutnya yaitu ada alveolus. Alveolus merupakan struktur bola-bola mungil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Untuk bola-bola mungil bisa dilihat seperti gambar berikut. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pulmo atau biasa disebut dengan paru-paru, yaitu terletak di dalam rongga dada bagian atas, di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Di dalam paru-paru bisa dilihat pada gambar itu ada bronchiole, pulmonary vein, dan alveolar duct, alveoli, dan pulmonary artery. Untuk yang selanjutnya ada pleura. Pleura merupakan selaput pembungkus paru-paru. Nah, pleura ini ada dua, yaitu pleura visceral dan pleura parietal. Untuk bahasan yang kedua yaitu mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama, mekanisme inspirasi. Mekanisme inspirasi bisa dilihat pada gambar, yaitu udara yang masuk menyebabkan diafragma berkontraksi atau bergerak turun. Nah, ini mengakibatkan otot tulang rusuk berkontraksi sehingga dada mengembang atau membesar. Nah, dada yang membesar ini akan berakibat tekanan udaranya di dalam semakin kecil dan diikuti paru-paru yang mengembang mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer dan udara masuk. Untuk mekanisme inspirasi, yaitu diafragma berelaksasi atau bergerak naik. Bisa dilihat pada gambar otot tulang rusuk relaksasi sehingga rongga dada mengempis.
rongga dada yang mengempis ini atau melengkung, yaitu menekan rongga dada sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar atau udara keluar. Nah, di sini juga terdapat skema pernafasan, yaitu pernafasan dada inspirasi dan ekspirasi. Untuk pernafasan dada inspirasi dimulai dari kontraksi otot antar tulang rusuk, kemudian tulang rusuk akan terangkat. Setelah itu, rongga dada akan membesar dan paru-paru pun akan mengembang. Setelah itu, tekanan udara dalam paru-paru sangat rendah dan udara luar masuk ke paru-paru. Untuk pernafasan dada ekspirasi, relaksasi otot antar tulang rusuk, kemudian tulang rusuk akan turun, dan rongga dada akan mengecil. Setelah itu, paru-paru juga akan mengecil. Tekanan udara dalam paru-paru pun tinggi, sehingga udara keluar dari paru-paru. Untuk yang selanjutnya yaitu fisiologi respirasi atau pertukaran gas pada membran respiratori. Nah, pada pertukaran gas ini, oksigen bisa dilihat pada gambar, oksigen ditandai dengan warna biru. Oksigen yang masuk itu masuk ke dalam alveolus, kemudian ke sel darah merah. Oksigen yang meresap ke dalam sel darah merah, sedangkan karbon dioksida akan meresap ke dalam alveolus. Nah, pertukaran ini disebut respirasi, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang bertukar di dalam alveolus, yang terkandung di dalam darah, yang terdapat dalam pembuluh darah alveolus melalui proses difusi. Proses difusi sendiri yaitu gas terdiri atas molekul-molekul sederhana yang bebas bergerak satu sama lain. Ini berlaku bagi gas-gas yang terlarut di dalam cairan dan jaringan tubuh. Difusi bisa terjadi bila tersedianya sumber energi sehingga menimbulkan gerakan kinetik dari molekul-molekul gas. Difusi dalam cairan pada pertukaran O2 dan karbon dioksida, pertukaran oksigen dan karbon dioksida di jaringan. Molekul-molekul dalam suatu gas pada suatu ruangan bergerak dengan kecepatan seperti kecepatan suara. Setiap molekul pertumbukan sekitar 1010 kali per detik dengan molekul sekitarnya. Nah, untuk pertukaran dan transport gas pernafasan. Pertukaran gas yaitu melalui proses difusi seperti tadi. Proses difusi berlangsung sederhana, yaitu hanya dengan gerakan molekul secara bebas melalui membran sel dan konsentrasi tinggi atau tekanan tinggi ke konsentrasi rendah atau tekanan rendah. Oksigen berdifusi masuk ke dalam sel. Oksigen ini digunakan untuk proses respirasi dalam mitokondria. Hasil respirasi berupa karbon dioksida. Karbon dioksida dari sel berdifusi ke dalam kapiler darah, lalu dibawa ke paru-paru. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu transport gas pernafasan. Transport gas melalui sistem sirkulasi, di mana dimulai dari proses difusi, oksigen dari paru-paru ke kapiler darah. Oksigen kemudian dibawa oleh hemoglobin darah ke sel-sel tubuh. Pada saat bersamaan, darah juga berperan dalam karbon dioksida transport dari jaringan ke paru-paru. Yang selanjutnya yaitu pernafasan eksternal dan pernafasan internal. Pada pernafasan eksternal terjadi di permukaan alveolus yang ada di dalam paru-paru. Pernafasan eksternal merupakan terjadinya pertukaran udara antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Untuk yang jadi pernafasan eksternal ini terjadi di dalam paru-paru, sedangkan pernafasan internal terjadi di dalam pembuluh kapiler. Pernafasan internal pertukaran udara antara sel darah merah di dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Jadi pernafasan ini terjadi di lokasi yang jauh lebih dalam dibanding pernafasan eksternal. Untuk gambarnya, berdasarkan pernafasan lokasi, yaitu
ini sistem sirkulasi pembuluh darah, yaitu ada oksigen dan karbon dioksida. Jadi jaringan kapiler itu di permukaan alveolus bisa dilihat pada gambar tersebut. Nah, kemudian karbon dioksida berdiskusi dari plasma darah ke alveolus. Nah, ini ditandai dengan warna biru. Kemudian oksigen mengikat hemoglobin di sel darah merah, yaitu ditandai dengan warna merah. Ini untuk pernafasan eksternal, sedangkan untuk pernafasan internal yaitu oksigen berdifusi menuju sel tubuh yang ditandai dengan warna merah dan karbon dioksida menuju darah merah. Nah, pernafasan internal pertukaran gas antara sel darah merah di dalam pembuluh kapiler dengan jaringan di dalam tubuh. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Silva. Baik, Mbak, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya itu di sini ada regulasi respirasi, di mana pusat pernapasan adalah beberapa kelompok neuron yang terletak di sebelah bilateral medula oblongata dan pons. Organisasi pusat pernapasan daerah ini dibagi menjadi 3 kelompok neuron utama, yaitu ada yang pertama itu ada kelompok pernapasan dorsal, yang kedua ada kelompok pernapasan ventral, dan yang ketiga ada pusat pneumotaksik seperti pada gambar dapat dilihat. Selanjutnya, Mbak. Kegiatan pusat pernapasan dapat dipengaruhi oleh yang pertama ada pusat pernapasan di korteks cerebri untuk kontrol volunteer. Kontrol respirasi secara volunteer dapat membuat hiperventilasi atau hypoventilation yang menciptakan gangguan PCO2, pH, dan PO2 dalam darah. Yang kedua, emosi dari pusat sistem limbik, arcus, dan cabang arteri korotis oleh penurunan PO2, peningkatan PCO2, peningkatan dan penurunan pH. Yang selanjutnya ialah ada rangsang stretch receptor jaringan paru-paru yang meningkatkan Hering-Breuer reflex. Kemudian ada rangsang propioreseptor dari otot dan sendi saat tubuh bergerak. Dan yang terakhir ada sentuhan, suhu, dan nyeri sensorik menstimulasi melalui serat sensorik yang merangsang pusat pernapasan. Selanjutnya, Mbak. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kontrol pernafasan. Untuk bisa dilihat pada gambar. Yang bagian ini ada otak, pusat otak yang lebih tinggi atau kontrol pernafasan sukarela. Kemudian ada paru-paru, yaitu rangsangan emosional yang bekerja melalui sistem limbik. Nah, kemoreseptor perifer yaitu oksigen, karbon dioksida, dan pH. Kemudian ada kontrol kemoreseptor yaitu karbon dioksida dan pH. Selanjutnya yaitu ada paru-paru yaitu Hering-Breuer reflex atau reseptor stres di paru-paru. Yang selanjutnya di sini ada proprioreseptor di otot dan di bagian otot. Yang selanjutnya yaitu reseptor untuk suhu sentuhan, yaitu ada seperti rangsangan. Kemudian respiratory center, kemudian ada respiratory center yaitu sebagai pusatnya. Yang selanjutnya yaitu ada pusat di medula dan pons menentukan ritme dasar respirasi. Nah, untuk modifikasi respirasi ini yaitu ada kontrol volunteer, emosi, perubahan pH darah, hormon dioksida, dan kadar oksigen, peregangan
peregangan jari-jari gerakan anggota badan, dan rangsangan seperti sentuhan, suhu, dan rasa. Rasa sakit dapat dan sentuhan rasa sakit yang dapat mempengaruhi pusat pernafasan dan moditas respirasi. Untuk tanda ini kan ada tanda plus dan minus. Untuk tanda plus ini menunjukkan peningkatan respirasi, dan untuk tanda minus ini menunjukkan penurunan respirasi. Untuk yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Silva. Baik, terima kasih Mbak Eki. Selanjutnya ada rhythmical inspiratory discharge dari neuron dorsal respiratory group. Jadi, irama dasar respirasi dihasilkan terutama dalam kelompok neuron pernapasan dorsal. Bahkan, ketika semua saraf perifer masuki medula, kemudian dibelah dan batang otak diseksi baik di atas dan di bawah medula. Kelompok neuron tetap memancarkan semburan berulang inspirasi potensial aksi saraf. Kemudian inspiratory RAM signal. Sinyal yang ditransmisikan ke otot inspirasi dapat melemah dan meningkatkan terus dalam cara jalan selama sekitar 2 detik. Kemudian tiba-tiba berhenti selama sekitar 3 detik berikutnya yang akan menonaktifkan eksitasi diafragma dan memungkinkan elastisitas paru-paru dan dinding dada penyebab ekspirasi. Selanjutnya ada kontrol kimia respiration, di mana aktivitas pernapasan sangat responsif terhadap perubahan konsentrasi oksigen, karbon dioksida, dan NH dalam darah, memberikan efek langsung pada pusat pernapasan, menyebabkan peningkatan sinyal motorik otot-otot pernapasan sehingga inspirasi dan ekspirasi akan meningkat. Sebaliknya, oksigen tidak memiliki efek langsung yang signifikan pada pusat pernapasan otak, bertindak hamper sepenuhnya pada kemoreseptor perifer yang terletak di badan korotis dan aorta, serta pada gilirannya mengirimkan sinyal saraf yang tepat ke pusat pernapasan untuk mengendalikan respirasi. Kemudian ada efek kuantitatif CO2 darah dan konsentrasi ion hidrogen darah terhadap ventilasi alveolus. Perkiraan efek PCO2 darah dan pH darah pada ventilasi alveolar, peningkatan yang sangat tajam dalam ventilasi yang disebabkan oleh peningkatan PCO2 dalam kisaran normal antara 35 sampai 37 mili-Hg. Seperti pada gambar kan dapat dilihat. Hal ini menunjukkan efek yang luar biasa bahwa karbon dioksida memiliki pengaruh besar dalam mengendalikan respirasi dalam kisaran pH darah normal antara 7,3 dan 7,5, kurang dari 1/10. Selanjutnya ada sistem komoreseptor perifer untuk mengatur aktivitas pernapasan oksigen dalam pengatur pernapasan. Di situ dapat dilihat terdapat medula, glossopharyngeal nerve, vagus nerve, carotid body, dan aortic body. Di mana sebagian komoreseptor terletak di badan karotis, terletak di lateral pada percabangan arteri karotis komunis, dan serat saraf afernya berjalan melalui nervus hearing ke nervus glossopharyngeus dan kemudian ke area penapasan dorsal ke medula. Ada beberapa lagi terletak di tempat lain yang berkaitan dengan arteri
arteri lainnya dari regiotorasika dan itu persentase pemindahan oksigen dari daerah yang mengalir sebetulnya itu 0. Kemudian ada gangguan atau kelainan pada sistem respirasi. Yang pertama, ada yaitu kanker paru-paru, di mana penyakit kanker paru-paru itu penyakit berbahaya yang disebabkan sel kanker yang tumbuh di paru-paru. Bila dibiarkan, sel kanker dapat menyerang bagian tubuh lain. Bisa juga disebabkan karena kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman beralkohol, dan kebiasaan tidak sehat. Selanjutnya ada penyakit asma, di mana penyakit asma itu terjadi karena penyempitan saluran pernapasan yang disebabkan alergi terhadap debu, bulu, serangga kecil, ataupun rambut. Penyakit asma ini dapat muncul jika suhu lingkungan terlalu dingin atau ketika penderita mengalami masalah psikologis. Kemudian ada penyakit bronkitis, di mana penyakit bronkitis ini merupakan gangguan pada cabang trakea atau bronkus yang disebabkan oleh infeksi yang menyebabkan penderita menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus sehingga dapat membuat sesak napas. Selanjutnya ada tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru sehingga menimbulkan bintik-bintik pada dinding alveolus dan menyebabkan proses difusi oksigen terganggu, ditandai dengan batuk darah. Kemudian ada pneumonia atau gejala coronavirus disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumonia sehingga alveolus penderita akan terisi cairan. Kemudian ada penyakit influenza disebabkan oleh virus dan mudah menular melalui kontak langsung ke cairan seperti batuk atau bersin, kemudian flu, hidung dipenuhi rintik sehingga mengganggu pernapasan. Kemudian ada daftar pustaka. Di sini merupakan referensi dari materi yang telah kelompok kami sajikan. Yang selanjutnya yaitu studi kasus jurnal dengan judul Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, patogenesis, manifestasi klinis, dan pilihan terapi. Untuk bibliografi yaitu Levanie, Prasetya A, D, dan Mawadatunadila S 2021, Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, patogenesis, manifestasi klinis, dan pilihan terapi, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan 14 volume 1 halaman 44-57. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rosa. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan berita munculnya wabah pneumonia yang tidak diketahui sebab pastinya. Wabah ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, negara Cina. Kebanyakan pasien pneumonia ini berawal dari pedagang di pasar Wuhanan yang menjual hewan hidup yang terletak di kota Wuhan. Pada tanggal 7 Januari tahun 2020, para peneliti berhasil mengidentifikasi penyebab pneumonia ini, yakni jenis novel coronavirus. Secara resmi, WHO menamakan penyakit ini sebagai COVID-19 atau Coronavirus Disease tahun 2019. Dan nama virus tersebut adalah SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Penyebaran virus ini semakin meningkat dan telah menyebar hampir ke seluruh negara di dunia. Sehingga pada tanggal 11 Maret tahun 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. Yang selanjutnya yaitu ada urgensi. Penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan telaah mengenai patofisiologi, manifestasi klinis, dan perkembangan penelitian tata laksana COVID-19. Yang selanjutnya yaitu metode. Jenis metode yang digunakan pada artikel ini yaitu review yang digunakan dalam artikel ini berbentuk literatur review terhadap 41 artikel COVID-19 dengan menggunakan database PubMed, Google Scholar dengan atau kunci patogenesis,
manifestasi klinis, dan tata laksana COVID-19 dengan kriteria artikel yang ditinjau dalam rentang waktu kurang dari 5 tahun terakhir. Pengumpulan artikel dilakukan pada bulan April sampai bulan Juni tahun 2020 dengan menggunakan kata kunci COVID-19, judul atau abstrak, or coronavirus, or SARS-CoV-2, in Indonesia, judul atau abstrak, or COVID-19, MERS, or coronavirus MERS, or SARS-CoV-2. Pada website PubMed, kami juga mengambil data dari situs pemerintah maupun WHO yang terkait tentang coronavirus disease 19. Yang selanjutnya, integrasi topik kajian anatomi fisiologi manusia yang relevan dengan topik artikel. Relevansi antara kajian mata kuliah anatomi fisiologi manusia dengan topik artikel tersebut ada pada kajian mengenai sistem respirasi manusia. Salah satunya pada materi respirasi manusia terdapat penyakit paru akibat adanya COVID-19. Coronavirus termasuk virus yang menyerang saluran pernafasan. COVID-19 disebabkan oleh beta coronavirus jenis baru yang cenderung mirip penyakit SARS-CoV dan MERS-CoV. COVID-19 termasuk dalam genus beta coronavirus. Hasil analisis menunjukkan adanya kemiripan dengan SARS. Gejala umum di awal penyakit yaitu demam, kelelahan atau mialgia, batuk kering, serta beberapa organ yang terlibat seperti pernafasan, gastrointestinal, dan neurologis. Yang selanjutnya yaitu ringkasan artikel. COVID-19 disebabkan oleh beta coronavirus, jenis baru yang cenderung mirip SARS-CoV dan MERS-CoV. Coronavirus termasuk virus yang menyerang saluran pernafasan. Virus yang berhubungan dengan infeksi pada saluran pernafasan akan menggunakan sel epitel dan mukosa saluran pernafasan sebagai target awal dan menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan atau kerusakan organ. COVID-19 termasuk dalam genus beta coronavirus. Hasil analisis menunjukkan adanya kemiripan dengan penyakit SARS. Gejala umum di awal penyakit yaitu demam, kelelahan atau mialgia, batuk kering, serta beberapa organ yang terlibat seperti pernapasan, gastrointestinal, dan neurologis. Faktor virus dengan respon imun menentukan keparahan dari infeksi COVID-19 tersebut. Gejala umum di awal penyakit adalah demam dengan rentang persentase 83-98%, kelelahan atau mialgia, batuk kering dengan rentang persentase 76-82%, dan sesak nafas dengan rentang persentase 31-55%. Dari telaah terhadap studi yang ada didapatkan bahwa sampai saat ini, remdesivir adalah obat yang paling berpotensi efektif terhadap COVID-19. Walaupun begitu, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut dengan melakukan uji klinis yang lebih luas. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Silva. Dipersilakan. Baik, selanjutnya ialah kesimpulan. Hingga saat ini, penelitian vaksin dan obat spesifik untuk COVID-19 terus gencar dilakukan. WHO serta beberapa negara sedang melaksanakan uji coba mengenai obat yang cocok untuk COVID-19. Uji trial ini dinamakan Solidarity. Uji ini terdapat 4 kelompok, yaitu kelompok LPV atau R dan IFN beta, kemudian ada kelompok remdesivir, serta kelompok CLQ dan HCQ. Ada beberapa obat yang dianggap mampu menangani SARS-CoV-2 ini, yaitu remdesivir, chloroquine, dan hidroksikloroquine, lopinavir, dan ritonavir, serta interferon alfa. Namun, remdesivir diduga obat yang berpotensi paling efektif. Tentunya, untuk mendapatkan terapi COVID-19 yang paling efektif, dibutuhkan penelitian lebih mendalam, serta uji klinis pada populasi yang luas dalam jangka waktu tertentu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.